selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga kamu diberi kemudahan dan kelancaran di segala sisi hidupmu, terutama di kehidupan cinta. Ini untuk para singles dan divorcees ya, atau kalian yang kembali singles karena putus atau bercerai ya. Nah, ini tentang kabar jodohmu. Kapan dan gimana kalian ketemu. Tapi aku ingatkan ya, tentang kapan, jawabannya tuh bukan besok, sebulan lagi, setahun lagi, tapi lebih ke tahapan yang harus kamu lalui ya, seperti itu. Karena di situ ada pembelajaran. Menuju jodoh itu banyak pembelajaran hidup untuk kedewasaan, untuk kedalaman spiritual. Nah, kesiapannya itu ya untuk orang beda-beda ya, karena jawaban dari kapan untuk setiap pertanyaan ke ranah tarot itu pasti jawabannya ketika kamu siap. Whenever you are ready. Nah, kesiapan itu nanti kita lihat gimana, lagi kondisi apa ya, dan bagaimana kalian ketemunya, dan PR-mu itu apa, kayak gitu ya. Nah, ini aku siapkan 3 pile. Ini pile 1 Good Karma, pile kedua kartu dari Light Seers, yang ketiga dari Mystical Moment ya. Ini aku cerita aja. Kemarin ini aku udah siapkan, udah jadi nih. Tapi kok ada copyright, ada klaim copyright ya dari YouTube. Aku bingung apa, nggak ada lagu. Kartu juga ini original semua, apa gitu ya. Tapi karena aku gaptek, katanya mesti bisa di appeal lagi. Tapi kemana appealnya aku nggak tahu. Ya udah aku bikin ulang lagi aja ya. Agak beda dari yang kemarin aku buat, dipilih kartu dimana udah disiapkan filenya. Ini nanti kita live aja ya. Oke. Bagi kalian yang baru, halo yang baru, ya semoga kamu betah, dan banyak tema di sini mengenai cinta, relationship, kehidupan, spiritualitas ya. Semoga kalian betah dan menemukan banyak pembelajaran, karena aku pun masih belajar. Bagi kalian yang lama, yang sudah sering nongkrong di sini, makasih banyak ya udah setia di Frinimo Tarot, terutama bagi kalian yang dari pertama setia sama aku ya, makasih ya lovely. Semua kita sama-sama belajar dalam kehidupan ini ya. Oke, bagi kalian yang belum bisa menentukan ya mau pilih yang mana, di pause aja videonya ya lovely. Kita akan mulai nanti dari pile si Good Karma ini ya. Bye. Halo, pile 1 tadi kamu pilih kartu dari Good Karma ya. Oke, ini salah satu tarot deck yang favorit aku ya. Nah, ini adalah tentang apakah kamu singles ya, dan atau kembali single. Ini adalah tentang jodohmu ya, kapan dan gimana sih kamu ketemunya, seperti itu ya. Jadi judulnya kayak lebih di buat menarik deh ya. Pastinya banyak judul yang sama seperti ini ya. Nanti kita lihat kapan dan gimananya. Kalau kapannya seperti aku bilang tadi, lebih ke tahapan ya, karena pastinya jawabannya setiap tarot reader kalau nanya kapan itu, pokoknya dalam hal apapun kapan, pasti jawabannya ketika Tuhan tahu kamu ready, Tuhan tahu kamu siap menerima anugerah jodoh, anugerah keberkahan rezeki, apapun itu ya. Nah, kesiapannya kita lihat tahapannya apa. Memang kadang-kadang ya kesiapan itu juga nilai gini, oke dia siap untuk menerima dikasih apa gitu, tapi di situ ada ujian, di situ ada pembelajaran kayak gitu ya. Memang misteri kehidupan seperti itu, karena kadang-kadang kita minta kekuatan, Tuhan kasih ujian biar kita kuat. Kita minta cinta, Tuhan memberikan orang-orang yang kayak menguji kesabaran dan menumbuhkan cinta di diri kita ya. Oke lovelies, aku sebelumnya akan buka di Oracle dulu ya, untuk melihat pesan. Oh, udah datang untuk pile 1. Apakah kamu single? Ini adalah tentang jodohmu, kapan dan bagaimana kamu ketemu. Ada fairy tale. Oh my god. Ini untuk pile 1 ya, ini paling aku pilih juga. Sebenarnya udah lumayan terang benderang nih mengenai jodohmu. Karena di sini bulannya udah bulat ya. Berarti cerita cintamu ini kayak dongeng katanya. Hampir kayak dongeng ya, dimana pastinya dongeng Cinderella, Putri Salju ya. Itu kayak kita tuh, kamu ini yang pilih pile 1 kayak dikasih ujian, lumayan berat ujiannya, lumayan menguras energi kamu. Mungkin ujiannya enggak di satu titik kehidupan aja, di cinta ya, di karir ya, seperti itu. Misalnya juga di persahabatan, di pertemanan, atau mungkin juga kamu pernah mengalami kalau di percintaan
percintaan itu kayak karmic relationship. Jadi seperti digambarkan penyihir ini ya, dia kayak udah nyantai, udah berdamai dengan situasi, udah kayak berdamai dengan yang pernah terjadi. Jadi sepertinya kalau aku lihat untuk file 1 ini, kamu tuh udah mandiri sebenarnya. Kayak udah mandiri gitu loh. Mungkin kamu udah nggak terlalu mikirin cinta untuk file 1 ini ya. Oke. Coreopsis, Tikwit. Oke, Tikwit. Tentang always joyful. Ya, kamu mandiri dan selalu bahagia walaupun panah-panah cobaan pernah kamu rasakan ya. Write it on your heart that every day is the best day of the year. Tuliskan di hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik untukmu. Mau kemarin, mau hari ini, besok, tapi besoknya nih itu hari terbaik. Besoknya lagi itu hari terbaik. Ya, berarti setiap selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin kamu pernah mengalami suatu cobaan di mana kamu hampir menyerah. Kamu merasa kehidupan ini kok kayak nggak adil ya, kayak kehidupan ini kok kayak banyak kesulitan untukmu, dan kamu melihat kehidupan selain kamu kayak mudah-mudah aja gitu ya. Tapi aku rasa kamu akhirnya menerima itu dan merasa sebenarnya anugerah yang Tuhan kasih ke kamu besar. Kamu merasa bahwa akhir-akhir ini kamu menerima yang terjadi dan Tuhan sayang ke kamu. Dan kamu tahu bahwa kenapa kamu beda, kenapa kamu terlahir banyak cobaannya. Kayak dongeng katanya ya. Oke, kita lihat ya mengenai jodohmu ini. Bagaimana kamu ketemunya? Oke. Judgment, tuh. Ini juga udah menjelaskan bagaimana dan kapan kamu ketemu ya. Oke. 8 pedang. Page of coin. Oke. Sedianya kenceng tapi ini Georgia jangan terlalu dijadiin patokan ya lovelies. Ini yang kenceng aja. Mungkin kalau ternyata bukan, berarti ini bisa Sun, Moon, and Rising, atau memang yang terdeteksi yang kenceng aja ya. Virgo, Taurus, Capricorn, sama Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Ini aku tarik pakai kartu yang lain lagi. Jadi kalau aku lihat di sini mengenai bagaimana kamu ketemu ketika justru ketika kamu tuh udah berdamai dengan situasi. Jadi sepertinya masalah jodoh ini kamu udah melepaskan gitu loh. Kalau Tuhan ngasih, kamu terima. Kayak gitu. Karena seperti digambarkan 2 pedang, sebenarnya ada beberapa kasus kamu belum membuka hati lagi untuk suatu kedatangan cinta. Seperti digambarkan 8 pedang, kamu kayak lebih mengurung atau kayak lebih kayak belum membuka hati dan kayak skeptis untuk beberapa kasus terhadap cinta ini. Walaupun di sini sosoknya ya, ketika datang kamu nggak menduga itu orangnya tuh itu gitu loh. Mungkin untuk beberapa kasus bukan tipe kamu, bukan ekspektasi kamu, bukan yang kamu mauin gitu ya. Karena sepertinya Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kamu dan kamu merasa oh iya ya ternyata dia yang terbaik untuk kamu. Seperti digambarkan Page of Coin ini, dimana bisa dimungkinkan kalau kamu feminim dia lebih muda dari kamu atau punya energi kemuda-mudaan. Kalau kamu maskulin sih dia lebih dewasa ya. Sepertinya orang yang dengan pengetahuan yang tinggi, orang yang kalem, orang yang berpijak ke tanah gitu loh, orangnya humble kalau aku lihat seperti itu ya. Kayaknya dia punya suatu pengetahuan luas tentang spiritualitas, juga tentang ilmu-ilmu yang dia dalemin. Misalnya dia ada di bidang hukum ya, dia oke di bidang itu. Misalnya dia ada di bidang pertanian, dia oke di bidang itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Mungkin juga ini energi di mana kamu ketemu ini teman sekolah lama, teman seminar lama, teman kantor lama juga bisa, ya seperti itu. Ya aku lihat di sini untuk beberapa kasus untuk yang pilih pas 1, sepertinya 60-70% kamu udah ketemu. Jadi udah seliweran ya. Cuman kayak kamu belum membuka hati aja. Mungkin orangnya udah datang. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Nah, mengenai tadi kan ini bagaimana kamu ketemu ya. Kamu ketemu ketika seperti digambarkan fairy tale sama always joyful ini, ketika kamu benar-benar udah kayak melepaskan
eh, pengharapan tentang cinta dan kayak berdamai dengan situasi, dan ketika kamu merasa selalu happy gitu loh, happy aja ya kayak gitu, walaupun misalnya kemarin-kemarin kamu ada keluruhan, tapi kamu kayak membuat dirimu sendiri bahagia. Bahagia itu ada di dirimu dan dirimu membuat dirimu happy. Pokoknya dibawa happy, positif aja gitu yang aku lihat ya. Oke, tapi bisa juga ini pesan untukmu, karena emang bener sih, happiness itu ya ketika aku menjalani hidup, aku punya karir, uang nggak masalah, tapi bersyukur gitu loh, kayak ada ngelihatnya tuh kekurangannya, misalnya belum punya jodoh, itu didalemin, padahal mungkin kalau bersyukur dan energimu positif, jodoh pun datang gitu ya. Dan ketika ada jodoh, uang yang jadi masalah kayak gitu ya. Jadi kalau semuanya bersyukur seperti sekarang, aku nggak punya karir aku di sini, aku belum punya jodoh lagi misalnya, tapi aku bersyukur, aku happy aja. Justru kalau ada orang datang, aku hati-hati. Mungkin aku masih di energi ini 8 pedang, masih ada di energi 2 of swords yang belum ngebuka lagi. Tapi kemudian ya bisa dimungkinkan kalau orang yang tepat datang, kamu ngebuka hati. Dan itu kapannya dan bagaimananya ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Love please. Oh, page of one ya. 7 of cups. Ya ini sepertinya banyak energi di mana sih dia ini, kalau kamu feminim ya kayak lebih muda gitu loh ya. Mungkin juga yang aku lihat di sini, banyak banget page ya. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Orangnya sih kalau aku lihat ya kayak ada yang tegas gitu loh ya, kayak ada yang tegas orangnya. Terutama yang feminim ya. Kalau kamu maskulin sih dia ini cewek, termasuk perempuan yang tegas, perempuan yang dewasa, perempuan yang tahu apa yang dia mau tuh gitu. Jadi benar-benar kamu harus bisa memenangkan hatinya dengan ketekunan kamu mendekati dia. Itu yang aku lihat ya, logikanya bagus gitu. Nah, aku lihat ya dalam perjalananmu menuju jodoh dan jodoh menuju kamu ya, kayaknya kamu tuh seperti digambarkan 7 piala, banyak yang datang, tapi sepertinya emang belum klik gitu, koneksinya belum ada. Nah, ketika dia datang ya, bagaimana ketemunya, kamu klik aja. Karena di sini kalau bagaimana ketemunya, ada yang ketemu dari masa lalu, ada yang dari jauh. Kalau aku lihat seperti digambarkan tadi the world, mungkin kamu ketemu di sosmed, tapi hati-hati sekali lagi yang ketemu di sosmed. Aku ingatkan beberapa hari ini aku menerima personal reading, ternyata orangnya scammer, belum video call, uang udah ditransfer. Aduh, hari ini hati-hati banget ya. Diiming-imingi mau dikasih sesuatu, dikirim sesuatu, jangan percaya sebelum kamu percaya itu orangnya. Kalaupun udah ada orangnya, jangan percaya kalau hanya uang. Oke. Jadi yang aku rasa ya di sini bisa saja kamu ketemunya ketika lagi traveling, ketika ketemu di medsos ya, ketika kamu seminar. Kalau aku lihat karena ada energi the world, jadi bisa dimungkinkan kalian beda ras gitu loh yang aku lihat di sini ya. Kapan sih ketemunya? Pastinya gitu ya. Yang aku rasa di sini kapannya ini ada judgment. Benar-benar whenever you are ready. Kalau aku lihat untuk yang PAL 1 ini, aku rasa untuk PAL 1 ini banyak yang kembali single, artinya banyak yang pernah cerai. Kalau aku lihat ya, pernah berkeluarga dulunya. Mungkin sih dia juga gitu untuk beberapa kasus ya yang aku lihat gitu. Nah, coba aku tarik pesan untukmu ya lovelies. PAL 1. Ya sepertinya sih kamu di bawah santai ya, mungkin waktu ketemu apa ya, kayak ada sesuatu yang membuat kamu kayak tertarik gitu loh. Ini terutama bagi yang belum ketemu gitu ya, kayak banyak suatu kesamaan kalau aku lihat ya. Ada healing heart untuk beberapa kasus ini, memang sepertinya kamu banyak cobaannya terutama di kehidupan cinta, dimana sepertinya kamu PR-nya untuk ngebuka hati dan memulihkan memulihkan suatu jiwa yang pernah ada heartbroken. Nah, ketemu soulmate, koneksinya kuat kalau aku lihat ya. Jadi kamu tahu deh ini orangnya gitu loh waktu ketemu nanti gitu ya.
Oh my God, ada engagement, ada heart with the key. Jadi koneksinya kuat banget. Jadi ketika kamu ketemu ya, mungkin untuk beberapa kasus seperti aku bilang tadi bagi yang belum ketemu, kamu kayak punya suatu koneksi kuat, tapi kamu kayak nahan-nahan dulu. Terus kayak apa ya, kayak ngobrol aja dulu, belum ke dia belum nembak kamu, mungkin kamu juga belum nembak dia ya. Tapi artinya tahu-tahu kamu kayak punya suatu koneksi kuat karena kamu punya kunci hati dia, dia punya kunci hati kamu. Ke depan sepertinya kalau aku lihat ya dari sekian banyak yang datang ke kamu atau yang kalau kamu feminim ya, kalau kamu maskulin yang kamu datengin ternyata ada seseorang yang benar-benar memikat hati kamu karena bener pepatah orang tua zaman dulu jodoh nggak ketukar ya. Tuh ke depan ada engagement ring kan aku lihat di energi fairy tale ini bulannya udah penuh sepertinya sih nggak lama ya, tapi posisi nggak lamanya ini sekali lagi kesiapan itu lebih ke kamunya. Makasih banyak ya, kasih love, kasih jempol. Halo Pak Aldua, tadi kamu pilih tarot dari Light Seer ya. Oke, nanti kita akan lihat mengenai bagaimana dan kapan kamu ketemu jodoh. Ya, jadi di sini untuk yang para single, apakah kamu single? Atau kembali single? Kita lihat ya, ini reading untukmu. Sebelum kita lihat bagaimana dan kapannya, aku buka oracle dulu ya, lovelies. Pile 2 ya. Amarilis, bunga amarilis. The determination and creative achievement. You cannot use up creativity. The more you see, the more you have. Oke, katanya tentang suatu determination, suatu ketekatan ya, kekekehan, dan tentang suatu pencapaian yang kreatif ya. Mungkin orang-orang yang pilih pile 2 ini orang-orang kreatif ya di bidang seni, tentang kreator-kreator yang kreatif. Mungkin jodohmu orang kreatif, bisa juga loh. Oke, aku buka di oracle ini ya, tentang sukses. Oh my God, alhamdulillah ya, dari tadi nih bulannya bulan penuh, jadi dimungkinkan sih nggak lama ya kamu ketemu jodohmu. Dan bagaimana kamu ketemu jodohmu, sepertinya sih halangannya mudah-mudahan udah kamu bisa lewatin ya, maksudnya udah bisa dilewatin deh ya, udah tinggal dikit lagi pencerahan itu datang ke kamu. Karena sepertinya ada beberapa kasus untuk yang pile 2 ini, kamu sepertinya lebih banyak fokus ke kerjaan, ke karir, ke studi kamu ya, seperti itu. Coba kita lihat ya, kita intip-intip bagaimana dan kapan kamu ketemu si dia. Oh, belum ya. Oke, 7 koin, 5 pedang. Oke, the chariot. Untuk pile 2 yang aku lihat di sini ya, sepertinya sih 70-80% ini orang baru, jadi belum ketemu. Karena seperti aku lihat di the chariot sama determination ini, kamu lebih fokus ke karir di 7 koin, ke apapun yang sedang kamu fokuskan. Studi juga bisa, karir dimantapkan dulu bisa, di finansial bisa. Karena seperti digambarkan 5 pedang, ya aku rasa di sini di suatu hubungan cinta yang pernah kamu lalui ya, kamu kayak ada suatu hambatan dan itu membuat kamu kayak lebih baik fokus ke kamu. Tuh yang aku lihat di sini ya. Atau ini adalah energi jodohmu, karena ini tentang jodoh, mengenai kapan dan bagaimana kamu ketemu ya. Kalau bagaimananya kamu ketemu, aku sih lihat gini ya, kamu tuh ketemu ketika kalian fokus ke kamu, fokus ke karir, ke studi, ke apapun yang kamu lakukan. Sudah digambarkan 7 koin, sudah digambarkan Ace of Swords, karena kamu merasa ada yang ketinggalan nih di apapun yang kamu lakukan gitu ya. Sepertinya justru ketika kamu melaju sedikit lagi ke arah sukses, atau ketika kamu sukses kamu ketemu dia gitu, kamu ketemu dia. Dimungkinkan kamu ketemu seseorang ketika dalam perjalanan sukses tersebut. Orangnya untuk beberapa kasus, enggak semua ya, sepertinya ada yang dari luar ya, orang jauh, bisa beda pulau, beda negara, beda ras juga bisa aku lihat ya.
keren orangnya ya, aku rasa di sini ya seperti itu. Nah itu ketika kamu ketemunya, maksud aku bagaimana kamu ketemunya, ketikanya, kapannya, coba kita lihat ya. Six of Cup, 8 pedang, 9 tongkat, the world, oh my god, the world. Di belakangnya sama 7 koin juga nih, 7 koin, ini 7 koin ya. Oke, mengenai kapannya, aku sih rasa ya, kamu nyantai-nyantai. Kok aku lihat ya, kapannya itu ya, seperti aku lihat di sini, ketika kamu ngebuka hati justru. Karena aku lihat kamu kayak belum membuka hati untuk cinta. Kayak lebih fokus ke hal-hal yang kamu fokuskan, seperti aku bilang tadi. Karena apa? Untuk beberapa kasus kamu kayak ada trauma di cinta. Gitu lovely, coba aku lihat di belakangnya ya. Tuh, ada King of Pentacle di sini. Sosoknya sih untuk beberapa kasus ya dewasa kalau aku lihat ya. Sosoknya ini seseorang yang sepertinya beda karakternya sama kamu. Kalau kamu diam, introvert, dia lebih ekstrovert. Gitu ya aku lihat. Beda karakternya. Kalau kamu ke seni, mungkin dia lebih ke hal-hal yang praktis. Gitu. Beda-beda karakter. Kamu sama dia punya ikatan kuat, sepertinya kayak ada sesuatu yang ketika ketemu kamu merasa familiar sama orang ini, seperti digambarkan Six of Cup. Seperti juga 9 tongkat ya, kamu kayak pernah ketemu gitu. Karena mungkin untuk beberapa kasus kamu punya past life relationship. Nah, kapannya? Ketika kamu buka hati. Ketika kamu kayak mungkin kayak ketemu seseorang yang cocok, akhirnya kamu buka hati gitu loh. Ketika kamu buka hati aja, ketika kamu punya kelegaan, ketika kamu sukses, kalau aku lihat sih gitu. Sepertinya sih untuk yang pile 2 ini kayak jelas banget ya mengenai kapannya. Whenever you are ready, whenever you have success, punya sukses, whenever you are succeed gitu loh ya aku lihat ya. Sukses ini beda-beda standarnya. Bukan berarti uang kamu ketika banyak, ketika udah punya rumah, ketika punya mobil, ketika kamu punya suatu pencapaian, itu pencapaianmu di titik itu, oke. Itu. Ketika kamu sukses melewati trauma, seperti digambarkan 9 tongkat, itu sukses kamu. Ketika kamu berhasil melewati suatu hubungan cinta dan kamu udah melupakan dan kamu fokus ke kamu traveling, kamu have fun, kamu membuat bahagia itu di sini, itu sukses kamu ketemu. Itu yang aku lihat di sini. Kayak jelas banget gitu loh untuk yang pilih pile 2 ini. Kencengnya ya si dia ini. Tadi udah belum ya? Cancer, sayang-sayangku, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, kamu kenceng di Virgo, Taurus, Capricorn juga, sama Aries, Leo, Sagittarius, sama Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi energi bisa bolak-balik ya. Coba aku tarik pesan di Island Time Wellness. The South and Rose. Yes, kamu kayak punya pertahanan kuat kalau cinta. Kamu kayaknya hati-hati banget ya dalam hubungan cinta. Ini adalah pesan juga agar kamu hati-hati ya, gitu. Agar kamu ke depan ini, atau ini ada energi di mana ke depan ya, kamu tuh bagi kembang rose yang menarik sama orang. Jadi banyak datang ke kamu, tapi kamu udah punya protection. Nggak lagi membiarkan orang-orang yang menguras energi datang ke kamu. Gitu, lovely. Oh, engagement ring. Nggak lama sepertinya. Yang penting kamu menutup pintu masa lalu nih. Tuh. Selalu membuat keputusan yang terbaik untuk kamu ya. Gitu. Sepertinya sih memang untuk beberapa kasus aku lihat kamu ada yang di karmic relationship. Dan dengan melangkahnya kamu, dengan move on-nya kamu, dengan membuat dirimu happy, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang terdekat ya. Aku rasa ya ke depan kamu akan menemukan jodoh lagi. Tapi sekali lagi aku merasa untuk beberapa kasus kamu rasa mendingan sendiri dulu, mendingan mandiri dulu. Tapi kan itu tentang jodoh, ya kita kan juga nggak bisa nolak jodoh. Ya ke depan sih aku lihat kamu akan menemukan yang terbaik untukmu ya. Makasih banyak loh Pal 2 sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye. Halo Pal 3, tadi kamu pilih dari Mystical Moment Tarot. Ini tarot favorit
Aku sama tarot Sunda sebenarnya ini punyanya tarot Sunda ya. Kita suka pinjem-pinjeman. Jadi kalau beli tarot kita pasti yang ini jangan ya, gue udah beli. Yang ini juga jangan, gue udah pesen gitu. Jadi kita bisa pinjem-pinjeman, say. Gitu. Oke ya. Ini adalah tentang apakah kamu singles ya. Kalau kamu singles ini reading untuk kamu atau kembali singles ya. Tentang kapan dan dimana kamu ketemu jodoh ya. Sebelum kesana aku buka oracle dulu ya, lovelies. Kita buka oracle dulu ya. False Indigo tentang immersion and intuition. Oke. Cocok dengan deck yang aku pakai ya. Jadi di sini dikatakan ketika kamu mencapai suatu akhir dari apa yang harus kamu ketahui, kamu akan ada di suatu permulaan tentang apa yang kamu rasakan. Tentang intuisi sih sebenarnya ya. Jadi kamu tuh kayak intuisimu akan mengantarkan kemana seharusnya kamu berada. Akan ada suatu immersion itu kayak semesta itu akan menghantarkan kamu kemana seharusnya kamu mengarah. Jadi aku rasa untuk yang pilih pas 1 ini lebih ke kamu baru aja mengalami suatu spiritual awakening kalau aku lihat ya, karena ada suatu keluruhan di karir, bisnis, atau pastinya di cinta ya gitu. Indigo itu kan warna kayak crown chakra ya gitu, lovelies. Kayak crown chakra, bisa saja ini juga ada masa di mana semesta lagi ngebersihin kamu gitu loh, ngebersihin cakra-cakra kamu. Oke, ini adalah tentang inspire. Oh my god, di sini bulannya nggak kelihatan, tapi sini ada burung hantu ya. Terus dia si penyihirnya ini kayak bawa pumpkin ya, sapunya juga ada, jadi udah komplit. Jadi artinya kamu pernah melewati suatu hal di kehidupan cinta dan itu membuat kamu kayak ada kebangkitan, kebangkitan spiritual ya gitu. Coba kita lihat bagaimana dan kapan kamu ketemu jodohmu ya. Sepertinya sih ya kalau aku lihat di sini mengenai gimana kamu ketemu, takdir membawamu ke arah sana ya. Coba kita lihat bagaimana kamu ketemu. Bagaimana kamu ketemu. Tempatnya suka ke senggol-senggol ya. Tar lovelies. Kamu sepertinya pernah mengalami suatu hubungan cinta yang carut marut ya, tapi itu kayak mendewasakan kamu. Kamu jadi punya kacamata baru tentang cinta. Three of Coin, mungkin kamu pernah dihianati ya. Oh bener, The Magician. Ya kayaknya kamu kayak pernah punya suatu pengalaman hidup yang berat ya. Mungkin nggak dicinta aja, walaupun ini tentang cinta. Tapi itu membawa kamu ke ranah dimana tuh kan ada pembaruan di kamu, lovelies. Ada satu transformasi di hidupmu baru-baru ini kalau aku lihat ya. Mungkin udah terjadi, mungkin sedang terjadi, mungkin akan terjadi. Karena timeline-nya orang beda-beda. Kamu kenceng di Scorpio kalau aku lihat ya. Nah ini kan tentang bagaimana juga kamu ketemu jodoh. Kayaknya takdir membawamu ke sana. Ketika si dia dan kamu punya pembaharuan hidup, ketika si dia dan kamu seperti digambarkan 3 koin ini, King of Swords, justru udah merasa mandiri, justru udah merasa kayak ibaratnya kehidupan ini menerpa kamu keras, tapi justru menjadikan kamu seseorang yang sosoknya lebih spiritual, lebih dewasa. Jadi kamu udah menerima. Jadi kalau Tuhan mau ngasih cinta, monggo kayak gitu. Karena sepertinya cinta itu ada di dirimu, cinta itu ada di Tuhan, ada di semesta yang selalu berada di sampingmu. Kamu percaya banget semesta sayang sama kamu. Walaupun ujian banyak menerpa kamu. Kamu terlahir menjadi kamu yang baru kalau aku lihat ya. Jadi bagaimana kamu ketemu, sepertinya memang kayak ketemunya itu ketika justru kamu merasa ya spiritualitas kamu itu kayak kamu lagi fokus ke arah sana kalau aku lihat, lagi fokus ke ranah spiritual. Di sini bunganya ya kayak ada putih, kayak ada ini indigo, ada juga merah. Jadi ketika spiritual awakening kamu sedang terjadi atau hampir selesai terjadi atau ketika selesai terjadi ya, sekali lagi coba aku tarik klarifikasi Alif mengenai kapannya. Karena di sini kapan dan bagaimana tuh kayak menyatu, kayak immerse gitu ya, kayak ada immersion gitu loh, bagaimana dan kapannya itu. Jadi aku agak sulit menerangkannya.
Tapi lebih kedua-duanya itu lebih ketika kamu kayak kehidupan itu ngelempar kamu ke satu titik di mana misalnya ya, hal praktisnya aja, kamu kayak jadi pindah karir. Karir yang kamu dulu kerjakan udah enggak lagi. Jadi lebih ke ranah di mana kamu berbagi cinta. Maksud berbagi cinta ini berbagi kebaikan. Kalau aku lihat tuh The Fool, man, The Dead sama The Fool hampir sama ya. Iya. Gitu. Oh my god, ini Raja Pedang, kencang banget. Oh, Magician. Aduh, aku speechless deh. Speechless. Ada Nine of Pentacle, kamu kencang di Virgo atau Capricorn, si dia juga bisa di sana ya. Tuh. Bisa ada Cancer, Pisces, Scorpio. My god, hampir sama. Magician. Mana Magician? The Fool, The Dead, King of Swords. Jadi seperti emang immerse, kalau aku lihat kayak menyatu gitu kapan dan bagaimananya itu ketika kamu lagi ada dalam suatu titik di mana kayak low banget kehidupan kamu itu, kayak di bawah banget karena kamu mengalami spiritual awakening. Kalau aku lihat ya, justru ketika kamu bangkit, punya kebijaksanaan, punya wisdom karena kamu ada burung hantu di sini, kayak lebih bijak gitu dalam kehidupan. Jadi orang-orangnya ini tenang. Ketika karirmu berubah menjadi suatu misi jiwa, itu kamu ketemu. Jadi bisa saja dimungkinkan ini adalah jodoh yang kedua, jodoh yang berikutnya dimungkinkan. Tapi bisa saja mungkin kamu single, benar-benar single ya. Jadi ini adalah jodoh yang membawa kamu juga bersama menjalankan misi jiwa. Gitu lovelies, yang aku lihat di sini seperti itu. Oh my god. Jadi ini kapan aja bisa ketemu ya, justru ya itu ketika kamu udah melewati hal-hal yang sepertinya membangkitkan spiritualitasmu. Bagaimana ketemunya juga aku lihat di sini. Kamu punya kesamaan misi, punya kesamaan pandangan, sama-sama tegas dalam kehidupan ya, sama-sama punya perisai kehidupan. Kalau aku lihat seperti itu, kayak ini pedangnya di bawah, ini pedangnya disimpan. Kayak dulu kamu hati-hati banget terhadap kehidupan, dulu kamu keras banget terhadap kehidupan karena kehidupan keras ke kamu. Nah sekarang kamu udah berdamai dengan semuanya. Nah ketika itulah ada Death, ada The Fool, dimana aku rasa kebahagiaanmu itu datang. Ketika itulah hal positif datang ke kamu, karir yang benar-benar memenuhi kamu, jodoh yang benar-benar juga menyertai kamu dalam misi jiwamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Sorry ini nggak bisa jelas banget mengenai kapannya karena ini tergantung kamu. Kalau aku lihat untuk WL3 ini kayak gitu, ini tergantung kamu karena pastinya ya kayak tahapan itu. Jadi kayak gini, kamu ada jodoh nggak sih? Misalnya ada, kapan? Tahun depan? Bukan gitu jawabannya. Kamu ada jodoh nggak? Jadi sepertinya sih kamu kayak ada pilihan gitu loh yang aku lihat di sini. Walaupun seperti aku lihat di sini ada sih ada. Pokoknya sama-sama punya kesamaan misi, punya spiritualitas, kedalaman dan kedewasaan di situ yang aku lihat ya. Oke ya, intinya setelah mengalami intinya sih setelah atau ketika mengalami spiritual awakening, kamu punya kesamaan dan misi jiwa kalau aku lihat ya. Coba aku buka di Oracle ya. Kalau ada yang kurang jelas, coba nanti kamu personal reading aja sama aku ya, lovelies, mengenai hal-hal seperti ini. Karena ini kayak jadi berbarengan dengan spiritual awakening gitu loh. Jadi ada immerse bener nih, ada intuisi. Kamu tahu kapan dia datang, kamu tahu itu orangnya ketika datang gitu loh, lovelies. Bismillah ya, coba kita buka ya. Ya. Kamu pernah dijatuhkan memang ya beberapa kali di hidupmu. Oh, ada love datang. Tapi love ini sepertinya tuh, dan keberkahan rezeki datang ke kamu tuh. Ada COVID juga, ada death ya. Ketika kamu mengubur masa lalu kamu, ketika kamu menjadi kamu yang baru, ketika keberkahan rezeki itu datang seperti aku bilang tadi, cinta itu datang. Ini pilihan kamu, apakah kamu cinta itu berbarengan aja, saling memiliki atau mengikat, itu terserah kamu kalau aku lihat ya. Makasih banyak ya Pal 3 sudah nonton. Kasihlah pasti jempol. Bye.